Pria itu terkejut mendapati tubuhnya selalu dipenuhi lebam setiap kali bangun tidur. Untuk mencari tahu kebenaran, malam itu ia pura-pura minum susu yang diberikan tunangannya, karena ia curiga tunangannya menyimpan dendam padanya. Benar saja. Setengah jam kemudian, tunangannya diam-diam masuk ke kamar. Ia pun segera berpura-pura tertidur. Setelah beberapa kali memastikan pria itu tak sadarkan diri, tunangannya langsung memanggil beberapa pria kekar, menyeretnya dari tempat tidur, dan menghajarnya habis-habisan. Pemukulan berlangsung lebih dari 10 menit. Yang paling menyakitkan, ternyata semua ini adalah rencana yang disusun oleh sang kakak dan tunangannya. Tujuan mereka adalah membalas dendam atas nama anak angkat keluarga. Ternyata pria ini dulunya adalah pelukis muda berbakat, diunggulkan oleh akademi untuk lomba tingkat dunia. Namun malam sebelum pertandingan, ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan kedua kakinya lumpuh, tulang tangan patah, dan harus menggunakan kantong urin seumur hidup. Saat kakak dan tunangannya menawarkan biaya pengobatan 3 kali lipat, ia pernah merasa bersyukur memiliki keluarga yang tulus. Namun beberapa hari kemudian, secara tak sengaja ia mendengar percakapan mereka. Barulah ia sadar, semua ini adalah jebakan. Ternyata mereka sengaja mencelakainya, agar sang adik angkat bisa mengambil alih panggung lomba. Kakaknya bahkan menganggap pria ini adalah anak orang kaya. Meski cacat, tetap bisa hidup nyaman. Sedangkan si anak angkat butuh kesempatan ini untuk mengubah nasib. Meskipun sudah lumpuh, keduanya tetap belum puas. Mereka bahkan menyebar fitnah bahwa ia bermoral buruk, membuat reputasinya hancur seketika. Ia sempat mencoba bunuh diri. Namun tiba-tiba, sebuah telepon misterius datang dari institut riset terkemuka. Mereka mendengar kondisinya, dan menawarkan pengobatan dengan obat eksperimental, yang bisa menumbuhkan ulang tulang, demi kesempatan hidup normal kembali. Ia setuju tanpa ragu. Saat hari keluar dari rumah sakit tiba, kakak dan tunangannya pura-pura peduli. Namun hati pria itu sudah penuh dengan kekecewaan. Sesampainya di rumah, adik angkat pun datang menyambut, sambil pamer piala juara lomba. Padahal semua itu didapat dari pengorbanan tubuhnya sendiri. Melihat kakak dan tunangan hanya peduli pada piala, ia memilih masuk kamar untuk menenangkan diri. Tapi adik angkat malah mengikutinya. Tanpa diduga, ia pura-pura jatuh dari tangga, lalu menuduh pria itu mendorongnya. Kakak dan tunangan langsung marah. Tanpa bertanya langsung menuduhnya. Kakaknya bahkan menamparnya, dan memaksa dia meminta maaf. Pria itu menolak, bersikeras bahwa semuanya adalah sandiwara. Adik angkat berpura-pura pengertian, mengaku bisa memahami karena sang kakak sedang tertekan. Namun malam harinya, tunangannya diam-diam memasukkan obat tidur ke dalam susu, lalu memanggil orang untuk kembali menganiaya. Untung pria itu sudah curiga, dan tidak meminum susu tersebut. Keesokan paginya, tubuhnya penuh lebam. Tapi kakak dan tunangan tetap berpura-pura peduli. Mereka bahkan berkata akan membuat pesta ulang tahun besar-besaran. Saat hari pesta tiba, hadiah yang ia terima ternyata hanya bonus dari hadiah adik angkatnya. Ia juga melihat dari ponsel tunangan bahwa mereka pergi liburan keluar kota bersama adik angkat, bukan untuk menyiapkan pesta. Dan yang lebih menyakitkan, adik angkatlah yang jadi pusat perhatian di pesta itu, sedangkan dirinya hanya seperti orang asing. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter. Semua orang panik. Ia terjatuh dari kursi roda. Ia dan adik angkat sama-sama tertimpa batu besar di kaki. Saat tim penyelamat datang, batu hanya bisa diangkat dari salah satu korban. Kakak justru memilih menyelamatkan adik angkat, dengan alasan dia pernah menyelamatkannya dulu. Beruntung, akhirnya pria itu berhasil diselamatkan juga. Namun mentalnya hancur total. Didagnosis mengalami depresi berat. Tunangannya mulai merasa bersalah, tapi kakaknya tetap menganggap ia hanya cari perhatian. Lebih parah lagi, adik angkat menyewa preman, menuduh pria itu macam-macam. Walau pria itu bilang ada CCTV di kamarnya.